Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue bakal ngajak kalian balik ke tahun 70-an buat lihat komik yang cukup terkenal dan digemari banyak pembaca di masanya. Walaupun bentukan karakternya bisa dibilang cukup unik nih. Yes, kali ini gue bakal bahas komik 7 Laba-Laba Merah. Seperti biasa, gue akan bahas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik hitam putih dengan total 124 halaman ini rasanya dicetak ulang nih sama penerbit Erlina, salah satu penerbit legendaris di Bandung yang punya tradisi mencetak ulang puluhan komik tahun 70-an. Walaupun gue kurang tahu nih siapa penerbit di tahun 70-nya ya. Tapi nama Oki Studio Production muncul di berbagai halaman di komik ini. Komik dengan ukuran kisaran A5 ini dicetak di atas kertas putih yang relatif tipis dan cover karton putih biasa. Pada bagian sampul bisa kita lihat para laba-laba merah yang muncul di komik ini. Mungkin ngingetin kalian sama tokoh superhero Amerika yang terkenal banget ya. Kabarnya emang di era tersebut tokoh Spider-Man terkenal banget nih, sehingga penerbit meminta komikusnya untuk membuat tokoh serupa. Memang, ada banyak komik manusia laba-laba yang muncul di zaman itu. Sebut aja nih, Laba-Laba Maut, Kawah Hijau, Antanus, Laba-Laba Tora, dan mungkin jagoan lain yang belum gue sebut. Kabarnya saat ini Laba-Laba Merah hak pengkaryaannya dipegang sama Pak Andi Wijaya, salah satu karakter besar di dunia komik Indonesia. Nah, sedangkan nih di bagian belakangnya kita bisa lihat informasi alamat penerbit Erlina, serta toko buku antik lainnya kayak Pustaka Annelinda, lengkap sama nomor kontaknya. Gue belum pernah sih nelpon langsung ke nomor ini, karena gue beli di marketplace. Buat yang punya komik ini mungkin ada yang pernah coba ya untuk nelpon. By the way, toko buku Annelinda ini juga punya toko online di Tokopedia loh, dan koleksi bukunya cukup lengkap. Di bagian belakang kita juga bisa lihat judul-judul Laba-Laba Merah lainnya. Komik ini sendiri digambar dan dibuat ceritanya oleh almarhum Kus Bram, di mana komik ini adalah salah satu judul dari serial Laba-Laba Merah yang pertama kali terbit di tahun 1969. Buat kalian yang tertarik untuk nyari komik Laba-Laba Merah, rasanya versi cetak ulangnya ini masih banyak ditemuin di berbagai marketplace atau grup kolektor dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi, buat yang penasaran, rasanya nggak susah kok untuk cari komik ini. Oke, kita udah lihat profil komiknya dan sekarang kita masuk ke aspek cerita ya. Di komik ini, jagoan bertopeng kita harus berhadapan dengan para penjahat yang memakai kedok laba-laba merah atau lamer dalam melakukan aksi kejahatannya. Tentu aja nih, peristiwa ini mencoreng nama lamer di mata masyarakat dan kepolisian. Bram, si lamer asli bersama Lydia yang juga adalah jagoan super bernama Laba-Laba Merah, berusaha mengungkap identitas para impostor itu. Seiring berjalannya kisah di komik ini, selain Bram kita bakal ketemu nih sama 6 orang lain berkostum lamer. Dan percaya deh, 6 orang ini nggak seperti yang kalian bayangin. Ada sedikit kejutan tentang siapa mereka dan orang-orang di belakangnya. Komik yang diceritain dalam 4 babak ini langsung nyuguhin konfliknya dari awal dan nggak mengendor tuh sampai akhir. Rasanya gue jadi paham nih kenapa lamer cukup terkenal dan disukai oleh banyak orang. Bahkan di babak kedua kita langsung dikejutin sama kehadiran berbagai tokoh yang terasa tiba-tiba masuk, tapi masuk akal sih secara keseluruhan rangkaian cerita. Dengan premis sederhana di mana sang jagoan melawan sosok penipu yang pakai identitas jagoan kita, ternyata Kus Bram mampu menambah berbagai bumbu plot yang bikin kisah ini lebih menarik. Kita juga bakal lihat nih gimana lamer mendapat power up atau kekuatan tambahan dari sosok misterius sehingga membuatnya berkali-kali lebih kuat. Ada juga nih cameo dari superhero lain kayak Kapten Mar dan Kawah Hijau yang muncul di sini. Jadi buat para fans karakter tersebut tentunya sangat menarik nih. Memang untuk motivasi para tokoh, baik penjahat maupun jagoan di sini cukup simpel ya, bahkan cenderung klise untuk tokoh antagonisnya. Tapi alur ceritanya menarik banget buat diikutin. Mungkin karena adegan aksi yang sangat dominan dan membuat kita terus terperanjat. Bila dikiaskan nih ya, mungkin komik lamer ini seperti film aksi nonstop walaupun nggak terlalu banyak pendalaman karakternya. Komik ini pun cukup selaras dengan tren zaman itu, yang nonjolin kisah superhero dan fiksi ilmiah. Pertanyaan terbesarnya mungkin, apakah karakter lamer sebagai jagoan berhasil membedakan dirinya dari tokoh Spider-Man yang mungkin jadi inspirasinya dari komik Amerika? Kalau pendapat pribadi gua, bisa dibilang iya, karena wataknya beda dengan Peter Parker tentunya. Tapi, seperti yang kita tahu, Spider-Man hidup di semesta jamak atau multiverse. Jadi mungkin untuk karakter Bram ini lebih mirip sama Spider-Man noir ya. Laba-Laba Merah sendiri rasanya punya hubungan yang mirip dengan Silk di dunia Spider-Man. Nah, apapun itu, menurut gua kisah lamer ini sangat menghibur dan penuh aksi. Sekarang kita masuk ke gambar dan teksnya ya.
Layaknya komik lawas Indonesia di tahun 70-an, gaya gambar yang digunakan tuh cenderung realis dan dekat dengan gaya barat. Nuansa gambar Kus Bram sendiri rasanya terlihat dari tarikan garis tebal dan blok hitam yang gak segan-segan dia masukin sehingga terlihat sangat bold. Setiap panel di komik ini pun terlihat cukup padat dan gak ada ruang kosong yang berarti. Terkadang bagian latar juga diisi gambar background yang relatif detail. Rasanya gambar rinci ini pun banyak kita temukan di komikus pada masa itu. Karakter Bram sendiri digambarkan sangat maskulin dan berotot. Begitu juga dengan Lydia yang sangat rupawan. Secara anatomi mungkin terkadang kita ngelihat nih proporsi yang agak gempal, tapi sama sekali nggak ganggu sih momen-momen yang ditampilkan di tiap panelnya. Nah, ngomong-ngomong tentang panel, tentunya komik ini menggunakan format komik jadul ya, dengan 2 panel di tiap halamannya. Dengan keterangan teks yang kadang menjelaskan momen yang sedang terjadi. Tentunya ini di luar balon kata ya dari tiap-tiap tokohnya. Nah, sampailah kita nih ke desain karakter yang pastinya akan jadi bagian paling kontroversial. Kita semua bisa ngelihat kemiripan antara desain Lamer sama Spider-Man. Hal ini pun berlaku buat tokoh manusia laba-laba lainnya kayak Lamaut atau Kawah Hijau. Tapi nih, mengesampingkan hal itu, mungkin pertanyaan yang lebih relevan adalah dengan kehadiran 7 laba-laba merah di komik ini, apakah kita bisa bedain mereka semua? Jawaban cepatnya sih enggak ya. Tapi rasanya ini selaras dengan konteks bahwa para penjahat dan sosok misterius berpakaian serupa Lamer ini benar-benar menggunakan kostum yang sama persis. Jadi, ini membawa pembaca buat turut kebingungan dengan kemiripan itu. Bahkan, di salah satu panel, si komikus memperjelas bahwa saat saling berjibaku nih, sulit dibedakan mana Lamer asli dan palsu. Mungkin yang agak ganggu adalah sosok Kawah Hijau sebagai cameo yang sangat mirip dengan Lamer. Salah satu yang bedain adalah aksesoris yang kebetulan dipakai dan juga penjelasan verbal dari Lamer bahwa warnanya agak kehijauan, tapi kan tentunya pembaca kurang bisa ngeliat nih di komik hitam putih. Nah, tapi balik lagi nih, kekuatan utama komik ini adalah adegan aksinya. Kus Bram berhasil merangkai rangkaian momen yang gak bakalan bikin kalian bosan. Adegan pertarungan Lamer dengan para penjahat, bahkan perselisihan dengan jagoan lain, digambarin dengan rame dan seru banget, dibantu garis aksi, efek suara, dan gerakan yang terlihat kasar terkadang brutal. Jadi ibaratnya kerasa banget impactnya kalau kita lihat ada musuh yang ditendang atau ditonjok sama Lamer atau Mira. Sisi sangar ini juga diperkuat oleh dialog-dialog di komik ini. Berbeda dengan Gundala yang menyisipkan humor dan plesetan, Lamer tanpa tanggung-tanggung make kata-kata umpatan yang seringkali terdengar kasar. Kata bang, setan, buset kerap kita temui dilontarkan para tokoh, termasuk Lamer dengan nuansa amarah. Ini ngingetin gue sama komik Amerika 90-an, yang cenderung nuansanya tuh macho dan brutal. Seperti komik serupa di zamannya, teks juga menjelaskan kejadian atau momen secara deskriptif di tiap panelnya, melengkapi aksi yang digambarkan. Efek suara juga ngaruh banget dalam membuat tiap aksi jagoan kita terasa seru. Digambar secara manual walaupun tidak dominan di panelnya, tapi memberi nuansa urgensi yang lebih dari adegan pertarungan yang terjadi. Intinya, untuk urusan aksi dan segala elemennya nggak salah kalau Lamer jadi salah satu komik yang terdepan ya. Jadi, gimana kesan gue komik ini? Walaupun awalnya kurang tertarik melihat desain karakternya, tapi gue jadi paham sih kenapa Lamer banyak digemari. Kayaknya ya yang paling utama adalah adegan aksinya yang digambarin dengan sangat baik. Dari sisi cerita mungkin relatif umum, tapi bagaimana Kus Bram menjalin plot membawa pembaca untuk terus penasaran membalik tiap halaman komiknya, tentunya disertai juga dengan dialog-dialog lugas. Ini yang kadang bikin kita kaget, tapi juga terhibur. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!